Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Fuentes bareng aku Mas L. Gimana kabar kalian hari ini ya? Semoga kalian baik-baik aja, biar kalian ya semangat aja gitu. Kalau misalnya kalian lagi nggak baik ya udahlah ya. Yang penting kalian jangan nyerah dan jangan ada kepikiran untuk gitu-gitu gitu kan ya. Kalian ngelihat gak sih bahwa baru-baru ini tuh ada sebuah berita yang cukup menyedihkan yang datang dari saudara kita namanya Arjuna. Dia itu disiksa oleh 5 orang bodoh yang merasa dirinya berkuasa. Nanti akan aku kasih foto-fotonya orangnya kayak gimana. Jadi kasus kali ini tuh agak beda dari biasanya. Bukan pembunuhan berencana, bukan juga kasus besar yang rumit gitu. Tapi yang bikin ngeri itu adalah tempat kejadiannya. Bukan di jalan, bukan di rumah, tapi di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu masjid. Kira-kira gimana kronologi kejadiannya? Aku sudah merangkumnya secara singkat dan sedetail mungkin agar kalian itu paham poinnya. Jadi silakan kalian ambil posisi ternyaman kalian ya, sambil ngapain aja terserah, karena ini juga minim video, visual, foto dan lain-lain. Aku hanya ngasih foto video yang asli aja gitu ya. Jadi nggak usah basa-basi, mari kita bahas kasusnya. Dini hari, Jumat 31 Oktober 2025, waktu itu sekitar jam 3:30. Kota Sibolga, Sumatera Utara itu masih sepi, angin laut pelan-pelan lewat di jalan Diponegoro. Tepat di depan Masjid Agung Sibolga. Di dalam area masjid itu, ada seorang pemuda bernama Arjuna Tamaraya, umurnya masih 21 tahun. Dia itu lagi tidur di sudut area ruang Masjid Agung. Dia ini pendatang, dia datang ke masjid itu cuma ingin istirahat aja. Nggak ada alasan lain selain itu. Ini keterangan berita yang aku baca ya. Tempat yang seharusnya aman, tempat yang harusnya jadi pelindung buat siapapun yang datang dengan niat baik. Tapi ternyata malam itu bukan perlindungan yang Arjuna dapatkan, melainkan kematian. Jadi ya, ada beberapa orang yang lewat di sekitar masjid itu melihat Arjuna tidur di sana. Ini tuh bukan marbot ya, ini tuh warga sekitar aja gitu ya. Awalnya mereka itu cuma menegur aja, tapi lama-lama mereka itu merasa kayak tegurannya itu nggak digubris. Dan dari situ semuanya berubah sangat cepat. 5 orang datang, nama-nama mereka belakangan baru diketahui bernama Chandra Lubis, Rimansyah Effendi Caniago, Julham Pilang, Hasan Basri, dan juga Saswan Situmorang. Mereka berlima itu memukul Arjuna, menendangnya, menyeret tubuhnya keluar dari dalam masjid dan kepalanya terbentur anak tangga. Dan bahkan yang lebih sadisnya lagi, ada yang melempar Arjuna pakai buah kelapa. Terus juga ada satu pelaku ya yang katanya itu sempat mengambil uang 10.000 di saku Arjuna. Ini tuh miris banget dan menyedihkan sih ya. Semua itu terjadi di dalam dan di sekitar rumah Tuhan. Coba bayangin aja bahwa tempat yang seharusnya jadi tempat orang bersujud, malam itu jadi tempat seseorang disiksa sampai meninggal dunia. Ini tuh sangat-sangat menyedihkan banget ya. Dan orang-orang kelima itu emang orang-orang bodoh banget sih emang menurutku. Kalau ditanya kenapa, alasannya mereka cuma sederhana gitu ya. Katanya waktu diinterogasi, mereka itu cuma nggak suka ada orang asing yang tidur di masjid. Mereka itu merasa bahwa Arjuna itu pendatang, bukan marbot, bukan warga situ. Dan mereka pikir ya orang luar itu nggak pantas tidur di sana. Padahal kan ya Arjuna itu cuma butuh tempat istirahat aja. Dia itu bukan maling, bukan penjahat, cuma orang capek yang pingin rebahan sebentar gitulah. Tapi ya gimana ya, empati digantikan oleh egois dan kemarahan gitu ya. Mereka itu merasa bahwa dirinya itu berkuasa dan berubah ya jadi setan gitu. Beberapa jam setelah kejadian ya, ada warga menemukan tubuh Arjuna di sekitar masjid. Dia itu sudah nggak bergerak dan bahkan Arjuna juga sebelumnya sempat dibawa ke RSUD Dr. VL Tobing Sibolga. Dia mendapatkan perawatan medis, tapi sayangnya dia meninggal dunia pada pukul 5.55 waktu Indonesia Barat. Dan dari kejadian itu, polisi itu datang, pasang garis kuning dan mulai penyelidikan. Hasil visum bilang bahwa ada luka parah di bagian kepala korban, memar di tubuh dan juga ada tanda-tanda diseret, dan gak butuh waktu lama. Polisi berhasil menangkap semua pelaku dalam waktu 3 hari.
Waktu ditangkap ya, mereka itu nggak lagi kelihatan garang, wajah mereka juga lesu, mata mereka kosong, wajah-wajah bodohnya itu ada ini. Tak kasih tahu kalian foto-foto orang tololnya gitu ya. Jadi mereka itu nggak ada lagi rasa gagah, yang tersisa itu ya cuma penyesalan yang udah terlambat. Kasus ini tuh langsung ramai ya, media lokal dan juga nasional itu memberitakan dengan nada miris. Kelima pelaku juga akhirnya dijerat dengan pasal yang cukup berat, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 170 ayat 3 tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Satu dari mereka, Saswan Situmorang, itu juga kena tambahan pasal pencurian karena sempat mengambil uang milik korban gitu ya. Ancaman hukumannya bisa sampai 15 tahun penjara, tapi di luar soal hukum ya, banyak orang bertanya, apa hukuman segitu bisa benar-benar menebus satu nyawa? Silahkan kalian jawab sendiri di komentar ya. Arjuna itu datang ke kota itu mungkin cuma buat kerja, hidup sederhana, kirim uang buat keluarga di kampung. Dia tuh nggak punya banyak lah ya, tapi minimal dia punya harapan. Dan harapan itu ya dipatahkan oleh tangan-tangan manusia yang punya hati setengah setan atau iblis ini mungkin. Tragedi ini tuh ngasih kita cerminan bahwa kekerasan itu kadang lahir bukan dari kebencian besar, tapi dari hal kecil yang dibiarkan tumbuh dari rasa aku lebih benar dan mungkin aku lebih kuat dari mereka gitu. Dan yang paling menyedihkan ya, semua itu terjadi di tempat yang seharusnya suci, yaitu tempat ibadah. Kasus Masjid Sibolga itu bukan cuma berita kriminal. Ini itu pelajaran besar tentang kemanusiaan, tentang bagaimana empati bisa hilang, tentang gimana mudahnya orang dihakimi cuma karena bukan warga sini. Masjid itu tempat kita mencari kedamaian, dan malam itu berubah jadi tempat meninggalnya satu orang yang nggak bersalah gitu. Dan itu ya harusnya cukup buat kita semua berhenti sejenak dan berpikir sebenarnya apa arti kata manusiawi gitu ya. Tapi kayaknya sih orang lima ini tuh nggak ada manusia-manusianya sih. Dan itulah ya kisah dari tragedi Masjid Sibolga, sebuah peristiwa yang nyakitin hati siapapun yang mendengarnya. Kita doakan aja semoga Arjuna itu mendapatkan keadilan dan semoga kita semua belajar dari sesuatu dari kisah ini ya. Dan yang paling penting adalah semoga kejadian ini tidak terjadi lagi. Ya ini menurutku sih ya, kalau bisa sih masjid itu jangan dipakai waktu sholat aja. Menurutku asal nggak mengganggu kegiatan masjid atau ibadah di masjid, harusnya sih dibuka untuk umum. Biar ada banyak orang yang mungkin sedang perjalanan jauh, pengen istirahat dan cari tempat aman gitu kan ya, mereka bisa istirahat di masjid, itu harusnya. Ya kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa kalian like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar aku tahu kalian tuh masih di sini. Dan mungkin kita bisa terus bahas kasus-kasus kelam dengan cara yang manusiawi gitu ya. Ya kalian tulis aja di kolom komentar gimana pendapat kalian soal ini dan hukuman apa yang pantas buat kelima orang ini gitu ya. Silahkan kalian komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton Fuentes dan sampai jumpa lagi di Fuentes selanjutnya. Bye bye. Kalian tahu nggak ini jam berapa ya? Jam 2 isuk gitu kan. Aku sih ngomel-ngomel sih kan.